bahwasanya Allah zatnya itu di atas arsy, dan bahwasanya ilmunya meliputi segala tempat. Jadi yang di mana-mana itu bukan Allahnya, tapi ilmunya yang di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Furqan untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Fiqhul Asma'ul Husna yang ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat, sekarang pembahasannya atau temanya adalah nama Allah Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Tiga nama Allah yang artinya sama. Al-Ali artinya yang maha tinggi, Al-A'la yang maha tinggi, Al-Muta'al yang maha tinggi. Adapun dalil-dalil tentang nama ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan sebagiannya. Qala ta'ala wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Wa qala ta'ala wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Di dua ayat ini disebutkan nama Allah Al-Ali. Kemudian nama Allah Al-A'la disebutkan dalam surah Al-A'la dan surah Al-Lail. Wa qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Wa qala ta'ala illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semua
karena mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Kemudian untuk nama Allah Al-Muta'al disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Wa qala ta'ala alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Itulah kaum muslimin beberapa dalil tentang tiga nama tadi, Al-Ali dan Al-A'la serta Al-Muta'al. Wa hadhihi al-asma'u tadullu ala uluwihil mutlaq bi jami'il wujuhi wal i'tibarat. Nama-nama ini yaitu Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al menunjukkan akan ketinggiannya secara mutlak dari segala sisi. Dan ketinggian Allah itu mencakup tiga. Ketinggian Allah mencakup tiga, yaitu ketinggian zat, ketinggian sifat, dan kekuasaan. Fahuwal aliyyu uluwu zat qad istawa al-arsh wa ala jami'il kainat wa bayanaha. Maka dia maha tinggi zatnya, dia bersemayam di atas arsy, dia tinggi di atas seluruh makhluknya dan terpisah dari mereka. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Wa qala ta'ala fi sittati ayatin minal Qur'an thumma istawa 'alal arsy. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam 6 ayat dari Al-Quran, mengatakan kemudian dia bersemayam di atas arsy. Istawa ala itu maknanya adalah ala wartafa'a alaihi uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi subhanahu. Istawa ala itu maknanya adalah tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Jadi Allah itu zatnya tinggi di atas, dia berada di atas seluruh makhluknya. Allah berada di sana, zatnya di sana. Ahlus sunnah meyakini ketinggian zat ini dan ketinggian sifat serta ketinggian kekuasaan. Adapun sebagian ahli bid'ah hanya menetapkan atau mengimani ketinggian sifat dan kekuasaan. Adapun ketinggian zat mereka tidak menetapkannya. Seperti orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka tidak menetapkan kalau zat Allah itu di atas. Ini penyimpangan mereka. Kalau Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Mereka mengimani ketinggian zat, sifat, dan kekuasaan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan tegas. Allah di atas seluruh makhluknya, bersemayam di atas arsy dan terpisah dari mereka. Jadi Allah itu tidak menyatu dan tidak menempel dengan makhluknya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy itu berarti menempel, atau anggapan bahwasanya arsy-nya berarti lebih besar dari Allah, atau beranggapan berarti kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh dengan arsy. Tidak seperti itu. Allah itu tidak butuh kepada arsy. Di antaranya ya tidak menempel tadi.
Jadi arsy itu mau ada atau mau hancur atau musnah, maka itu tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Nah, kalau manusia mungkin kalau misalnya duduk atau berdiri di atas sesuatu, maka dia menempel, dan kalau kursi, meja atau sesuatu yang diinjak itu diambil, maka dia gelundung ya, jatuh. Kemudian juga tidak setiap sesuatu yang ada di atas sesuatu yang lain itu mesti dia lebih kecil. Bahkan contohnya banyak dari makhluk. Dan juga ternyata sangat jauh, tidak menempel jauh. Seperti misalnya bumi, matahari di atas bumi. Ternyata tidak menempel, dan juga ternyata jauh, dan juga ternyata matahari jauh lebih besar gitu Pak. Langit juga begitu, langit di atas bumi ternyata tidak menempel, dan langit itu lebih besar atau bahkan jauh lebih besar. Atau awan di atas gunung, ternyata awan itu lebih besar. Jadi Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya, bersemayam di atas arsy. Memang kalau untuk lafadz istawa ala itu teksnya harus arsy gitu ya. Meskipun istawa ala itu artinya di atas atau tinggi. Tapi kalau untuk lafadz ala, itu kita pakai di atas seluruh makhluknya. Meskipun juga Allah itu di atas arsy juga pakai lafadz ala gitu Pak, irtafa. Tapi tidak mempengaruhi akidah kita. Yang penting kita meyakini bahwasanya Allah itu zatnya di atas, ada di atas. Di atas langit, di atas seluruh makhluknya, di atas arsy. Kalau di atas arsy diganti, ya tidak masalah juga, diganti dengan istiwa. Kalau arsy diganti dengan istiwa alal arsy. Berikutnya adalah wa huwal aliyyu uluwu qadar wa huwa uluwu sifatihi wa 'azamatiha. Allah itu tinggi sifatnya dan keagungannya. Ini yang kedua. Allah itu sifatnya maha tinggi, artinya maha sempurna. Artinya sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat sedikit pun. Fa inna sifatihi 'azimatun la yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahadin. Bahwasanya sifat Allah itu sangat agung, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah walaupun hanya satu sifat saja gitu. Jadi semua sifat Allah itu maha tinggi. Misalnya melihatnya sempurna, mengetahui sempurna, wajahnya sempurna, tidak ada kekurangan atau aib.
Tidak ada satupun dari sifat Allah yang serupa dengan sifat makhluknya walaupun satupun. Misalnya sifat mengetahui, satu sifat saja. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki ilmu seperti ilmunya Allah. Mendekati saja tidak ada. Begitu juga misalnya tangan. Nah, tidak ada satupun dari makhluk yang tangan mereka itu serupa atau mirip dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa huwal aliyyu ulu qahr. Dia maha tinggi kekuasaannya, haitsu qahara kulla syai'in wa danat lahul kainat bi asriha fa jami'ul khalqi nawasihim bi yadihi fala yataharraku minhu mutaharrikun wa la yaskunu sakinun illa bi idzni wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah maha tinggi kekuasaannya, yaitu Dia menguasai segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang bergerak, dan tidak ada satupun dari makhluk yang diam, kecuali semuanya itu dengan izinnya dan kehendaknya. Saya bergerak gini ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah juga pasti tidak akan terjadi. Itu kaum muslimin, ketinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga itu wajib kita imani. Atau minimalnya dua, yaitu ketinggian zat dan ketinggian sifat. Karena sebenarnya ketinggian kekuasaan ini bagian dari ketinggian sifat. Berikutnya, dalil-dalil begitu banyak, bukti-bukti dan keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah begitu banyak yang menunjukkan akan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ketinggian isi maksudnya zatnya tinggi di atas seluruh makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun di atasnya Allah. Bahkan dalil-dalil dari Al-Quran saja yang menunjukkan ketinggian zatnya Allah di atas seluruh makhluk itu lebih dari 1000 dalil. Tapi banyak ulama itu tidak menyebutkan satu-satu. Jadi menggolong-golongkan atau merangkai beberapa dalil ini masuk ke ini, beberapa dalil ini menjelaskan tentang ini, beberapa dalil ini menjelaskan tentang ini, bergolong-golongan. Tapi semuanya tadi menjelaskan akan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, penjelasannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, al-awwalu at-tasrihu bil fawqiyah. Penjelasan tentang ketinggian Allah. Fawqiyah. Fawqiyah itu fawqa, di atas. Fawqa itu di atas tapi tidak menempel. Kalau ala itu biasanya menempel. Jadi beberapa dalil dikelompokkan, yang mana dalil-dalil itu
menjelaskan akan fauqiyahnya Allah, ketinggian Allah di atas seluruh makhluk. Qala ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan Dia yang maha berkuasa fauqa, di atas hamba-hambanya. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka, maksudnya para malaikat, takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, di atas fauqa mereka. Itu sebagian dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Hakim, dan yang lainnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Mu'adz, ketika Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam menetapkan hukum kepada Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Laqad hakamta fihim bihukmillah alladhi hakama fihi fawqa sab'a samawat. Sungguh engkau telah menetapkan hukum kepada mereka dengan hukum Allah yang Allah menetapkan hukum tersebut di atas langit yang ketujuh. Nah, ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fauqa sab'a samawat, Allah di atas langit ketujuh. Asani, yang kedua, golongan dalil-dalil yang diterangkai di golongan kedua, Pak, ya, yaitu at-tasrih bil uruji ilaihi subhanahu, dalil-dalil yang menjelaskan tentang naiknya sesuatu kepadanya. Naiknya sesuatu kepadanya. Naik berarti ke atas. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi, Dia mengatur urusan langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Dia mengatur urusan dari langit, karena as-sama itu ada dua arti dalam bahasa Arab, ya. As-sama itu langit ini, kemudian as-sama juga bermakna ketinggian. Wa qala ta'ala minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, yang datang dari Allah mempunyai tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril menghadap kepada Rabb mereka, naik menghadap Rabb mereka. Karena uruj itu naik, artinya Isra Mi'raj, naik. Al-thalithu at-tasrih bis-su'udi ilaih, penjelasan tentang naiknya sesuatu kepadanya. Su'ud ila itu juga naik kepada. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkannya. Jadi amal saleh, perkataan-perkataan yang baik, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, itu naik kepada Allah, dinaikkan kepadanya oleh Allah. Ini menunjukkan Allah di atas. Berarti amalan yang buruk, perkataan yang buruk itu tidak naik kepadanya,
Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib wa la yas'adu ila Allahi ila thayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta takuna mithlal jabal." Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang sebanding dengan sebutir kurma dari usaha yang baik, dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali hanya yang baik-baik saja, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah satu dari kalian menanam satu biji, lalu dia akhirnya menjadi besar seperti gunung. Hadis ini menjelaskan beberapa hal, Pak, ya. Yang pertama, keutamaan sedekah walaupun hanya kecil sebanding dengan sebutir kurma, permen atau makanan kecil, maka jangan meremehkan sedekah walaupun kecil. Daripada tidak mau sedekah sama sekali, mau sedekah yang kecil malu, kok kecil, tapi sedekah yang besar juga tidak. Maka siapa yang sedekah walaupun sedikit, asalkan dari usaha yang baik, kasbin thayyib, bukan dari hasil mencuri atau riba atau menipu orang dan semisalnya, maka itu akan naik kepada Allah. Tidak ada yang naik kepada Allah dari amal-amal kecuali hanya yang baik saja. Walaupun hanya kecil tadi, Allah menerimanya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkannya, Pak, sampai akhirnya menjadi besar seperti gunung. Seperti kalau petani, Pak petani yang lebih paham, nanam biji apa kecil, rambutan begini, rambutan bisa dari biji aja, Pak, ya. Oh, biji, lama besar jadi pohon besar. Ar-rabi, yang keempat, at-tasrih bi raf'i ba'dil makhluqati ilaih, penjelasan tentang dinaikkannya sebagian makhluknya kepadanya. Di sini contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu belum meninggal yang benar, tapi diangkat kepada Allah dan sampai sekarang masih hidup. Kita wajib mengimani. Jangan kok belum meninggal ya, masa masih. Dalil yang menyatakannya, terutama dalil dari hadis Nabi SAW. Beliau nanti akan turun di akhir zaman. Adapun yang meninggal saat itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Barrafa'ahu Allah ilaih. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah mengangkat Isa kepadanya. Rafa'a, mengangkat. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Al-khamis at-tasrih bitanzilil kitab minhum. Ini golongan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan secara jelas dan tegas bahwasanya Allah di atas. Tentang diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Yang namanya diturunkan berarti dari atas ke bawah. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Wa qala ta'ala tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alkitab diturunkan. Alkitab maksudnya Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an memiliki nama lain diantaranya Alkitab. Taurat, Injil juga dinamai dengan Alkitab. Tapi Alkitab di sini maksudnya bukan Injil, tapi Al-Qur'an. Alkitab diturunkan yang di dalamnya tidak ada keraguan dari Rabb semesta alam. Yang namanya diturunkan berarti dari atas ke bawah, ya. Bukan menyamping, saya turunkan. Atau malah diturunkan ke atas. Jadi Allah itu di atas. As-sadis, yang keenam, at-tasrih bi annahu ta'ala fis sama'. Penjelasan tentang bahwasanya Allah itu di atas langit. Fi dalam bahasa Arab itu bisa bermakna di dalam, di dan di atas, Pak. Tapi di sini yang lebih tepat bagi Allah itu di atas. As-sama itu artinya langit, bisa juga ketinggian. Maka Allah itu fis sama. Kalau as-sama diartikan langit berarti di atas langit. Kalau as-sama itu diartikan ketinggian, maka bisa diartikan di atas ketinggian atau di ketinggian. Qala ta'ala amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama' ay yursil 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apa kalian merasa aman kepada zat yang ada di atas langit, bahwasanya dia akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang di atas langit, bahwasanya dia akan mengirim kepada kalian badai yang berbatu, maka kalian akan mengetahui nanti akibat dari kalian mendustakan peringatanku. Allah Maha Kuasa, Pak, ya, menenggelamkan manusia ke dalam bumi walaupun keras. Begitu juga mengirim badai, tapi badainya batu. Sehingga kalau mengenai orang bisa langsung mati karena kencangnya seperti peluru, ya. Kemudian dalil dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada seorang jariyah, bertanya, karena memang ada seorang mu'allaf baru masuk Islam, lalu dia mau memerdekakan budak, maka dia minta petunjuk kepada Nabi. Khawatir salah, Pak, ya. Kan memerdekakan budak itu harus yang beriman. Ada memang dalil itu fatahriur raqabah, memerdekakan budak. Tapi ada dalil lain yang mengkhususkan dalil umum ini, fatahriur raqabati mu'minah. Jadi yang khusus ini mengkhususkan yang umum. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, di manakah Allah? Aina Allah? Perempuan itu mengatakan fis sama, di atas langit. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah aku? Dia mengatakan anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Oh, berarti ini beriman ini, mengimani saya Rasulullah dan mengimani Allah di atas langit. Nah, Rasulullah tidak menyalahkannya, berarti benar. A'tikha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia wanita beriman. Dalil dari hadis lagi yang secara jelas tegas menjelaskan bahwasanya Allah di atas langit. Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman irhamu man fil ardi
Yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit, maka yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ini balasan sesuai dengan amal perbuatan. Siapa yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, yang mana Allah itu fis sama, di atas langit. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah fis sama, man fis sama. As-sabi, yang ketujuh, at-tasrih bi raf'il yadain ilaihi. Penjelasan tentang diangkatnya kedua tangan kepadanya. Maksudnya ketika berdoa mengangkat kedua tangan, Pak, ya, mengarah ke langit, mintanya ke atas. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk adab dalam berdoa. Tapi kondisi tertentu itu terserah, boleh berdoa, boleh tidak, boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan, atau lebih utama mengangkat tangan. Ada juga kondisi tertentu malah dilarang mengangkat tangan. Tapi umumnya doa-doa yang umum itu dianjurkan mengangkat tangan. Doa-doa umum dan secara umum lah gitu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma safran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu. Jadi Allah itu memiliki nama Hayyun, Maha Pemalu, Karimun, yang Maha Mulia. Dia malu apabila ada seorang hamba berdoa kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya, lalu Allah menolaknya dalam keadaan hampa. Maksudnya Allah itu malu kalau tidak mengabulkannya. Kemudian yang ke-8, athamin al-isyarah ilaihi hissan ilal ulu. Penjelasan tentang isyarat kepadanya ke atas, baik jari telunjuk, yang langsung dilihat oleh para sahabat di perkumpulan yang sangat mulia dan di hari yang paling agung, yang mana saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada manusia, para sahabat, jika kalian ditanya tentang aku, maka apa jawaban kalian? Maka mereka mengatakan, nasyhadu innaka qad ballaghta wa ataita wa nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat. Maka Rasulullah SAW langsung mengangkat jari telunjuknya ke atas, lalu berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah. Ini menunjukkan Allah di atas. Kemudian yang ke-9, kabar berita dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu naik turun antara Nabi Musa alaihissalam dengan Rabbnya ketika malam Mi'raj. Untuk meminta diringankan sholatnya, kewajiban sholat. Jadi Nabi SAW itu Isra Mi'raj, Pak, sampai ke atas langit ke-7, bahkan juga ke Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah SAW di atas langit ke-7 itu, maksudnya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7.
Allah mewajibkan kepada beliau salat wajib. Awalnya itu 50. Lalu Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa diberitahu, Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan, karena 50 tidak akan sanggup, kata Nabi Musa. 50 sholat dalam sehari, Pak. Kalau 50 sholat dalam sehari ini kayaknya kita tidak bisa mengerjakan amal-amal yang lain. Penuh sudah. Akhirnya balik lagi ke atas, minta keringanan, dikasih keringanan, turun lagi disampaikan masih kebanyakan, minta keringanan lagi. Akhirnya sampai 5. Nah, ini bukan berarti kehendak Allah bisa ditawar. Oh, Allah bisa ditawar. Memang kehendak Allah memang ya 5 itu sebenarnya. Allah menghendaki 5 itu. Tapi 5 ini pahalanya seperti 50 sholat. Dan 5 ini sedang, tidak terlalu sedikit, tidak kebanyakan. Jadi Allah di atas. Kemudian yang ke-10, kabar dari Allah, ini dari Al-Quran, bahwasanya Fir'aun itu ingin naik, Pak, ingin naik ke langit katanya, untuk melihat sesembahannya Musa. Akan tetapi Fir'aun mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Allah itu di atas langit. Jadi Nabi Musa Fir'aun berkata kepada Haman. Haman itu tangan kanannya Fir'aun, menteri ya. Wa qala Fir'aun berkata, ya Haman badili sarhal la'ali ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke pintu-pintu. Maksudnya pintu-pintu langit, agar aku bisa melihatnya, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, sesembahannya Musa. Akan tetapi aku yakin bahwasanya Musa itu adalah seorang pendusta. Jadi sebenarnya banyak orang yang keliru, Pak, terutama sebagian ahli bid'ah, Pak. Mereka mengatakan orang yang meyakini Allah di atas itu seperti Fir'aun, keyakinannya mirip Fir'aun, karena Fir'aun meyakini Allah di atas langit, padahal Fir'aun tidak meyakini itu. Ini salah paham atau gagal paham. Mungkin karena penyimpangan yang mereka miliki, Pak, akhirnya memahami ayat malah kebalik seperti itu. Nabi Musa yang mengabarkan Allah itu di atas, lalu Fir'aun ingin melihat ke sana, dan Fir'aun meyakini Musa berdusta. Maksudnya Tuhannya itu enggak ada di atas. Jadi orang yang meyakini bahwasanya Allah itu di atas, dia telah mengikuti jalannya atau manhajnya Nabi Musa alaihissalam dan manhajnya atau jalannya semua para nabi. Sedangkan siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak di atas, maka dia memiliki kemiripan atau keserupaan dengan Fir'aun. Mereka yang ngeyel ini, Pak, suruh baca ayat ini saja dengan hati-hati. Jadi itu dalil-dalil yang begitu banyak, dan masih banyak dalil-dalil lain yang tidak disebutkan, yang serupa, yang menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya.
Maksudnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya menetapkan Allah itu di atas segala sesuatu. Dan ini sebenarnya adalah perkara yang telah disepakati. Jadi Allah di atas seluruh makhluknya, bersemayam di atas arsy juga, itu adalah perkara yang sudah disepakati oleh ulama salafus saleh dan ulama-ulama seterusnya hingga akhir zaman. Bukan perkara yang diperselisihkan. Saya nukilkan perkataan Abu Nasr, bukan saya nukilkan, saya bacakan, Pak. Karena yang menukil adalah Syekh Abdul Razak. Qala Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah fi kitabih Al-Ibana, wa a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri, dan imam-imam kita seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, wa Sufyan bin Uyainah, wa Hammad bin Salamah, dan Hammad bin Salamah, wa Hammad ibn Zaid, wa Abdillah ibn al-Mubarak, wa Fudail ibn Iyad, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawayh, muttafiquna ala anna Allah subhanahu wa ta'ala bidzatihi fawqal arsy wa anna ilmahu bikulli makan. Mereka semua ini, Pak, ulama-ulama salaf ini telah sepakat bahwasanya Allah itu di atas arsy, bahwasanya Allah zatnya itu di atas arsy, dan bahwasanya ilmunya meliputi segala tempat. Jadi yang di mana-mana itu bukan Allahnya, tapi ilmunya yang di mana-mana. Kalau Allahnya atau zatnya itu di atas arsy, keberadaan Allah itu di sana. Yang terakhir, wal imanu bi ulumillahi ala khalqihi yurisul abda ta'ziman lillahi wa dhullan baina yadayhi wa inkisaran lah wa tanzihan lahu 'anil naqais wal uyub wa ikhlasan fi ibadatihi wa bu'dan 'an ittikhadhil andad wasyuraka. Keimanan seorang hamba kepada nama Allah Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al, dan meyakini bahwasanya Allah itu di atas seluruh makhluknya, itu akan mewariskan atau membuahkan pengagungan kepada Allah. Maksudnya dia akan semakin mengagungkan Allah, semakin merendahkan diri dan menghinakan diri kepadanya, serta semakin pasrah kepada Allah, semakin mensucikan Allah dari kekurangan dan aib, dan ikhlas dalam beribadah, serta beribadahnya hanya kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang berat disembah, sedangkan sesembahan selainnya adalah batil, dan bahwasanya dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi ayat ini ditutup dengan nama Allah Al-Ali dan Al-Kabir, karena kalau seseorang itu benar-benar mengimani dan mengamalkan nama Allah Al-Ali dan Al-Kabir ini, maka dia akan beribadah hanya kepada Allah semata dan ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan dia menjauhi kesyirikan. Baik kaum muslimin dan muslimat sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan tiga nama tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.